Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Riwayat Muslim. Rawah Muslim. Artinya solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat lail. Sambil diperiksa ya itunya kalimatnya. Solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat lail. Dan sabdanya pula radhiyallahu anhu, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqatis sirri alal alaniyati. Rawahu Ibnul Mubarak. Artinya keutamaan sholat malam hari di atas sholat siang hari seperti keutamaan sedekah rahasia di atas sedekah terang-terangan. Padahal telah diriwayatkan dari beliau bahwa sedekah rahasia beliau yaitu Nabi SAW, sedekah rahasia lebih utama daripada sedekah terang-terangan sebanyak berapa? 70 kali lipat ya, 70 kali lipat lebih baik ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihina qablakum wa maqrubatul lakum ila rabbikum wa faratun lisayyiati wa manhatun anil ismi wa mataradatun liddai anil jasadi. Rawahu Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Artinya biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail, dalam kurung bangun malam untuk sholat. Itulah kebiasaan kaum sholihin sebelum kamu sebagai upaya. Untuk apa? Kalau ada pertanyaan, untuk apa orang qiyamul lail? Ya. Jamaah, ini kemarin kita cuman mengulang ya, jadi bacanya agak cepat. Ya. Untuk apa? Pertanyaan, untuk apa seseorang melakukan qiyamul lail? Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Yang pertama di situ disebutkan untuk menghampirkan diri kepada Tuhan engkau. Hampir di dalam bahasa Melayu itu maknanya adalah dekat. Untuk kita bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang apa enaknya kalau kita dekat dengan Allah? Wah, Allah pemilik segalanya. Allah raja segalanya. Apapun hajat yang kita inginkan, kalau kita dekat dengan orang yang bisa dengan zat yang bisa mengabulkan hajat, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pun bisa dicapai karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, keindahan, kelapangan, kesejahteraan, sukacita, semua keindahan bisa kita raih, bisa kita gapai. Semua tujuan yang indah, yang mewah, yang megah, semuanya bisa dicapai karena kita bisa dekat dengan Allah. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan qiyamul lail. Satu, qiyamul lail, dekat dengan mendekatkan atau menghampirkan diri engkau, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an, itu kepada Tuhan engkau. Yang kedua, untuk apa kita qiyamul lail? Faedahnya apa itu tulisannya? Penebus kesalahan-kesalahan. Kita orang semuanya sejak diadakan pencatatan sejak akil balik itu nggak ada catatan kita itu yang bersih putih semuanya. Mana orangnya? Mana orangnya yang dia punya catatan kehidupannya, video kehidupannya, kisah yang andai saja kisah itu difilmkan
nggak ada cacat sama sekali, tidak ada noda sama sekali, yang artinya mas tidak ada kesalahan sama sekali. Mana orangnya? Mana orangnya? Seandainya kita putar cerita hidup kita ibarat film, apakah film kehidupan kita pantas untuk ditonton semua orang? Dari bangun tidur, kemudian subuh, kemudian beraktivitas, kemudian malam hari, kemudian ketemu tidur dan ketemu subuh lagi. Sepanjang kehidupan kita selama kurang lebih waktu berapa puluh tahun? Berapa sekarang usianya? 60-an? Ada yang 50-an? Ada yang 40 tahun? 40 tahun. Andai itu kita punya film diputar untuk disaksikan khalayak ramai, pantas nggak? Apakah membanggakan? Apakah semuanya membanggakan? Mungkin ada yang membanggakan. Tapi apakah semuanya bisa layak untuk dipertontonkan? Maka kita tebus itu semua dengan qiyamul lail, supaya kita punya film kehidupan nanti di yaumil akhir ketika diputar bisa dibanggakan di hadapannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak malu-maluin di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas layak untuk dilihat di banyak orang. Ditebus kesalahan itu dengan qiyamul lail. Karena kita punya cerita, episode kehidupan ini tidak semuanya layak untuk ditonton banyak orang. Betul? Betul? Yang kalau ditonton banyak orang, yang contoh pada saat memarahi anak luar biasa. Ya kalau sekedar memarahi anak, memarahi suami, memarahi orang tua, membentak orang tua, punya filmnya. Ada episode yang seperti itu. Meremehkan orang lain, menganggap diri lebih mulia daripada orang lain. Oh, banyak ceritanya, banyak episodenya, banyak catatannya. Merasa lebih berilmu daripada orang lain, lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita berkat mahar tebusan kita berupa qiyamul lail. Sayang, jelas? Mau kerjain gak qiyamul lail? Karim. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua ya Allah. Yang ketiga, buat apa lagi qiyamul lail? Pencegah perbuatan dosa. Rupanya qiyamul lail punya athar, punya bekas. Orang yang senantiasa melakukan sholat malam itu dia akan terdinding, terhindar jauh dia daripada dosa dan maksiat. Terhalang. Ada kesempatan melakukan keburukan, kemaksiatan, akan tetapi ada dindingnya. Mau ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, ataupun sia-sia tiba-tiba motornya mogok, mobilnya terhenti, kenapa lajar? Jadi mati. Misalnya, dikasih ingat, dikasih teguran, dikasih isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, contoh sederhana begitu. Lalu kita luruskan lagi niat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Keren gak kira-kira begitu? Mau melakukan keburukan, kemaksiatan terhalang, terdinding. Mau ngomongin orang
Tiba-tiba kada kobo pandir sariawan. Sariawan. Werna. Astagfirullah, apa ya? Tiba-tiba sakit. Istighfar deh. Segera deh istighfar. Segera bertaubat kepada Allah. Dikasih isyarat. Isyarah. Dikasih alamat, tanda. Ya. Sebagai pencegah perbuatan dosa. Menghalangi kita daripada perbuatan dosa. Yang keempat, untuk kesehatan. Seseorang datang kepada seorang ulama, seorang tuan guru, mengeluhkan tentang penyakit yang dideritanya. Lalu tuan guru, muallimnya sampaikan, bismillah, kerjakan sholat malam. Bingung. Hendak membangun aja kepala berat gitu. Kok disuruh bangun qiyamul lail gitu. Padahal ada rahasia di balik qiyamul lail untuk mengusir penyakit dari tubuh. Ya. Jadi orang kalau mau sehat, qiyamul lail. Qiyamul lail. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Ketahuilah, barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya, ada diberi keringanan ya. Berarti ia telah mengerjakan qiyamul lail. Bagaimana caranya? Ya. Pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama pelajari ba'da isya itu. Karena itulah sebagian daripada salafus saleh mengerjakan wirid sholat pada jam-jam pertama malam hari. Meskipun demikian, ya, bangun malam setelah tidur merupakan perbuatan menentang syaitan. Ya. Qiyamul lail bisa dikerjakan ba'da sholat isya. Ya. Yang di pertemuan sebelumnya, di subjudul sebelumnya berapa rakaat ba'da isya? 4 atau 6 rakaat. Ya. Habis isya langsung dikerjakan boleh? Boleh. Sebagian salafus saleh mengerjakan yang demikian karena itu sudah dianggap qiyamul lail. Bahkan dianggap bagian daripada Lailatul Qadar. Ya, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Keren sekali, ya. Akan tetapi Imam Haddad sampaikan, ya, bangun malam, ya, berbeda ya. Bangun malam setelah tidur, ya, dia tidur dulu baru kemudian bangun. Merupakan perbuatan satu, dia menentang syaitan, melawan syaitan. Ya. Yang kedua, melatih jiwa dan menghasilkan, yang ketiga, hikmah yang mentakjubkan. Ya. Rupanya kalau kita ibaratkan qiyamul lail atau bangun malam tahajud ini, tahajud ya, yang bangun malam, yang tahajud, ya, tidak sekedar qiyamul lail, ya, yang tidur dulu baru bangun. Kalau kita ibaratkan ini adalah suatu tanaman, ya, kita tanam, buahnya setelah ditanam cepat tumbuh, besar, berbuah. Mendekatkan kita pada pemahaman ya. Beda qiyamul lail tadi fungsinya untuk pertama dia dekat kepada Allah, dia kemudian menebus kesalahan, ya, kemudian menghindarkan daripada mengusir penyakit. Ada 4 tadi, satunya apa?
mencegah perbuatan dosa, ya. Bukan sekadar itu saja. Kalau dia bisa qiyamul lailnya ini setelah dia tidur dulu, alias namanya tahajud, tidak sekedar 4 hal itu yang dia dapatkan. Akan tetapi dia dapat pahala, dia bisa menantang setan. Satu. Yang kedua, dia bisa melatih jiwanya untuk apa? Hal-hal yang ajib, yang ajaib itu dia bisa lapang hatinya menerima keindahan-keindahan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia yang besar sebagai buah daripada tahajudnya tadi, dia bisa dapatkan, dia bisa latih jiwanya untuk menerima karunia yang jauh lebih besar dari Allah. Menerima, bahasa saya, surprise, kejutan yang istimewa dari Allah. Kapanpun Allah bisa kasih. Siapa orang di antara kita yang tidak senang ketika kita mendapatkan kejutan dari sesama kita saja? Ada surprise katanya. Sekalinya ulang tahun misalnya, terus dikasih hadiah, ya. Hadiahnya mobil, amin. Hadiahnya rumah mewah, amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kayak apa kisahnya, ya. Jadi buahnya itu cepat. Sayang, ketika kita menanam, saya ulangi pelan-pelan ya. Anggap saja kita qiyamul lail itu, tahajud itu kita sedang nanam benih, ya. Nanam benih, nanam bibit, ya, nanam apa namanya benih, ya, biji-bijian atau apapun itu, nanam kebaikan, ya. Tapi cepat dia tumbuh, dia cepat lagi berkembang, cepat berbuah. Dan buahnya itu buah yang bisa saja tidak kita sangka-sangka. Besarnya buah itu, keindahannya buah itu, kemewahannya buah itu. Yang saya maksud dengan buah adalah hasil, manfaat yang kita terima daripada bangun tahajud. Sekian banyak cerita perempuan-perempuan abidah salehah, ahli tahajud, ya. Dia tidak pernah bermimpi anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak qurrata a'yun, soleh-solehah. Dia tidak pernah yang namanya menyekolahkan ke sekolah-sekolah khusus untuk anaknya kemudian menjadi seorang yang istimewa. Apakah istimewa di bidang agama ataukah dunia, ya, atau dunia akhirat? Tidak pernah. Tapi buah daripada qiyamul lailnya tidak disangka-sangka. Tidak pernah dia bermimpi anaknya tiba-tiba menjadi seorang da'iyah, ustadz yang terkenal, punya pondok pesantren mewah. Tidak pernah dia berdoa begitu, nggak pernah. Yang dia berdoa, dia cuma berdoa, ya Allah jadikan anakku Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi penyejuk mata, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi dia tidak sangka-sangka, tidak pernah sekolahkan anaknya begini, tidak pernah dia juga punya cita-cita anaknya akan seperti ini. Kenapa? Di antaranya adalah hasil daripada qiyamul lailnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Saya ulun meyakini ulama-ulama di zaman ini maupun di zaman lalu, ya, maupun di zaman yang akan datang, ya, ulama-ulama besar minal aulia soleh, ya, itu memiliki ibu yang ahli tahajud.
Wallahi. Jadi artinya pelajaran bagi kita kalau kita kepingin punya anak-anak yang luar biasa, tahajud kita dibetulkan. Tahajud kita dibetulkan. Ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua berkat guru-guru kita ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan melatih jiwa dan menghasilkan hikmah yang mentakjubkan. Takjub itu ajib, istimewa, luar biasa. Ya, itu ajib. Ajib itu artinya luar biasa, istimewa. Itulah yang biasa disebut tahajud, katanya Imam Haddad di dalam kitab ini. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Quran surah Al-Isra ayat 79. Artinya, dan pada sebahagian malam hari sholat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya, ibadah tambahan. Kalau kita ingin kehidupan kita berbeda dari orang kebanyakan, maka kita harus melakukan banyak tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perkara sholat sama 5 waktu yang fardu, perkara qabliyah ba'diyah sama. Tapi yang tahajud ini adalah orang-orang yang dikhususkan. Ya. Tentu ujrohnya, ya, balasan dari Allah pun juga khusus, ibadah ada tambahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Jamaah. Ya, persiapkan kita akan memasuki hal yang lebih sensitif ke dalam jiwa kita, ya, ilmu titipan nasihat daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Ibu siap ya? Siap mendengar, siap belajar, siap untuk menerima dengan lapang, siap untuk mengamalkan. Amin ya Allah. Siap untuk mengamalkan, setelah dipelajari diamalkan. Qabul ya Allah ya Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagumi hambanya yang bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya lalu dia sholat. Dia bersolat, lalu bersolat. Allah bangga. Allah mengagumi. Allah Subhanahu wa taala pun membanggakan hambanya itu di antara para malaikatnya dan menemuinya dengan wajahnya yang mulia. Sesungguhnya sungguh buruk, kata Imam Haddad, ya, bagi seseorang yang menginginkan akhirat tetapi tidak mempunyai kebiasaan qiyamul lail. Garis bawahi sayang. Garis bawahi kalimat itu. Sungguh buruk buruk tuh artinya kada baik. Hah? Gak bagus. Jelek, rusak, ya. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu sampaikan, sungguh buruk, kata beliau, bagi seseorang yang menginginkan akhirat. Akhirat mau apa di akhirat? Coba kita sebut. Akhirat kita pengen apa? Ibu, ayo sebut. Kita pengen apa? Hah? Apa? Yang sebelah kanan dulu apa? Di akhirat emang mau ngapain? Besok tuh kita mau ngapain? Mau dapat apa? Hah? Surga. Terus mau apa lagi?
Mau berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau jumpa Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau jumpa para sahabat, mau jumpa wali-wali Allah, mau jumpa guru-guru kita, berkumpul di sana dalam keindahan, kenikmatan yang terus-menerus tiada akhir. Mau apa lagi di situ? Mau dapat undangan pernikahannya baginda Nabi dengan Sayyidati Maryam. Mau dapat undangan enggak? Ada orang bakawinan. Ada gampang, yang jadi mantennya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa indahnya. Pernikahan itu membahagiakan. Belum nikah sudah kada kakaruan. Rasa. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Senantiasa indah. Bukan sekedar menjadi bidadari wahai perempuan. Akan menjadi ratu bidadari. Dengan segala dayang-dayang, pelayan-pelayan, mau apa? Masya Allah, tabarakallah. Tidak akan mampu kalimat-kalimat seindah apapun untuk menggambarkan bagaimana kemewahan keindahan surga. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an sampaikan, sungguh buruk seseorang yang menginginkan akhirat akan tetapi tidak mempunyai kebiasaan qiyamul lail. Ajib. Ya, luar biasa, aneh, mengagumkan. Kita minta surga kepada Allah. Kita minta berjumpa dengan Rasulullah. Kita minta segala yang ada di surga untuk dikaruniakan kepada kita. Tetapi kita tidak bangun di malam hari untuk mengerjakan qiyamul lail. Siapa itu? Itulah kita. Masih berani enggak kita bilang kita orang baik? Woi. Jamaah, aku nih kayak apa lagi yo baiknya? Berani nggak begitu? Aku nih baik, kayak apa lagi? Kriteria baik itu adalah dia mengerjakan qiyamul lail. Kalau belum qiyamul lail, belum bisa kita dikatakan baik. Apa kata Imam Haddad? Buruk lawannya baik. Sampai di sini, bagaimana hatinya? Bagaimana perasaannya? Masih merasa baik? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi la haula wala quwwata illa billah. Kita belajar untuk kita tahu aibnya kita. Untuk kita tahu kekurangannya kita. Bukan untuk mengetahui, menjadikan diri kita merasa lebih baik, kita menuntut ilmu, bukan. Tapi untuk merasa kita ini belum baik. Lagi sedang berikhtiar untuk menjadi baik. Sekali lagi ulangi ya. Imam Haddad sampaikan, sungguh buruk bagi seseorang yang menginginkan akhirat tetapi tidak mempunyai kebiasaan qiyamul lail. Siapa itu? Kemarin kita, tapi sekarang yang lain aja deh. Kita jangan. Kita sekarang berlomba-lomba, berikhtiar betul-betul untuk bisa qiyamul, membiasakan diri untuk qiyamul lail. Bukanlah ia apa tuh? Tentunya masih mengharapkan tambahan kebaikan serta mencari-cari hembusan karunia ilahi di setiap waktu. Maksudnya begitu. Bukankah kita ini senantiasa ingin hembusan kebaikan dari Allah? Yang saya sampaikan surprise, kejutan. Itu bahasanya di sini hembusan kebaikan. Angin sorga.
Jangan cuman anginnya doang. Ya. Surga di dunia itu saya pernah sampaikan, surga di dunia itu ada. Terhindar daripada bala, terhindar daripada musibah. Difitnah orang kita baik-baik saja. Diisukan orang kita lapang hati. Memaafkan orang lain, surga di dunia. Direndahkan orang kita terima, kita ridho. Surga dunia. Kelapangan, kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, terkabulnya hajat, surga dunia. Semua kebaikan apapun yang kita terima dari Allah adalah percikan-percikan surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hembusan surga, percikan surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah sementara hembusan surga, percikan-percikan surga itu senantiasa kita dapatkan setiap hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda radhiyallahu ankum, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Rawahu Muslim dan Imam Ahmad. Saya ulangi, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Artinya Allah alam, perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ada suatu saat, ya, saat itu waktu ya, suatu waktu. Ada suatu saat di malam hari. Kapan? Di malam hari. Saatnya di malam hari. Apabila seorang muslim memohon kebaikan dunia atau ukhrawi, ya, duniawi atau ukhrawi, di dalamnya, di dalam saat malam itu maksudnya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya padanya. Dikasih oleh Allah. Kita ulang. Ada suatu saat kata baginda Nabi SAW di malam hari, apabila seorang muslim memohon kebaikan di duniawi atau untuk kebaikan ukhrawi, di dalam saat malam itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Saat itu ada di setiap malam. Dalam beberapa kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala tercantum, kata Imam Haddad, telah berbohong. Bohong sama dengan dusta, bahasa Banjar sama dengan karampot. Ya. Siapa saja yang mengaku mencintaiku, ya, sementara ia selalu tidur meninggalkannya setiap malam. Ya. Dusta. Telah berbohong siapa saja yang mengaku mencintaiku, sementara ia selalu tidur meninggalkannya setiap malam. Meninggalkan waktu yang dimana Allah akan memberikan apa saja yang diminta oleh makhluknya. Waktu malam itu.
Qiyamul Lail itu. Terus pertanyaannya, siapa yang berdusta? Siapa pendusta itu? Tuh usah dijawab. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi. Telah berbohong siapa saja yang mengaku mencintaiku sementara ia selalu tidur meninggalkannya setiap malam. Bukanlah setiap pecinta mendambakan pertemuan mesra yang khusus dengan kekasihnya. Bukanlah setiap pecinta mendambakan pertemuan mesra yang khusus dengan kekasihnya. Itu pertanyaan. Telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, ya Al-Jabarti, rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, sufi besar. Semua kebaikan, kata beliau, terkumpul di malam hari. Tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Dan telah berkata, coba kita perhatikan dulu kalimat dari Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Semua kebaikan, kata beliau, terkumpul di malam hari. Tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Kita ini mengaku cinta dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin manakib Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, bikin haul, bikin manakib haul wali-wali Allah, datu kelampaian, Syekh Saman dan lain-lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Adain manakib wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar lagi ada haul bulan Safar Bangil, ya. Kita bilang kita cinta, ya. Padahal makna cinta adalah mengikuti, ya, mengikuti. Makna cinta adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka kalau kita ingin menjadi bagian daripada doanya mereka, diakui sebagai pengikutnya mereka, ya, berarti tidak ada syarat yang lebih utama kecuali kita melaksanakan Qiyamul Lail sebagaimana yang biasa mereka kerjakan. Kenapa? Karena Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullahu ta'ala menyebutkan tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Memiliki makom itu, memiliki kedudukan kecuali dia di malam hari di dalam ibadah kemesraan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan karunia yang tadi disebutkan, hikmah yang mentakjubkan, yang ajaib. Diberi dia kedudukan di dunia, kedudukan di akhirat. Kalau kita ingin menjadi pengikut mereka, bismillah, kerjakan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua, ya Allah. Semua kebaikan, kata beliau, terkumpul di malam hari. Kalau ada bahasa yang lain, yang ngapain kita tidur? Gitu. Ngapain kita tidur? Para pecinta wali memang mereka memiliki kebiasaan kopi, ya. Jadi malam itu enggak tidur. Dalam zikrullah, muraqabah, di dalam senandung syair mereka, di dalam munajatnya mereka. Tidurnya nanti pagi, ya. Lebih sering seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi.
Kita sudah mendengar berita wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka meninggalkan tidur di malam hari. Dan telah berkata Sayyidi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala, barang siapa menginginkan kejernihan Rabbani, hendaknya ia merendahkan hati, beriba-iba di tengah malam buta. Maksudnya apa tuh? Beriba-iba mengadu, bermesra-mesra, mengadu, mengeluh, meminta, bersayang-sayangan di dalam munajat, berkasih-kasih, meminta belas kasih Allah. Berkat baginda Nabi SAW, berkat guru-guru kita yang menyambungkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, betapa indahnya ya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan bimbingan untuk senantiasa mengerjakan qiyamul lail, tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, yanzilullahu kulla lailatin ila samai ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru fayaqulu hal min da'in fa astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, hal min sa'ilin fa a'tiyahu, hal min ta'ibin fa atuba alaihi hatta yatlu'al fajru. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir setiap malam, lalu berfirman, kata Allah, adakah orang yang memanggilku, menyeruku, berdoa kepadaku, kata Allah. Mana orangnya? Adakah orang yang berdoa kepadaku, kata Allah, sehingga aku akan memenuhi permintaannya? Adakah orang yang memohon ampunan sehingga aku mengampuninya? Adakah orang yang meminta dariku sehingga aku akan memberinya? Adakah orang yang bertaubat kepadaku sehingga aku menerima taubatnya? Sehingga sampai waktu itu, sampai terbit fajar. Bayangkan pada saat itu kalau kita di dalam keadaan tertidur pulas. Allah bertanya kepada para malaikat. Dan Allah mengetahui. Hanya agar kita umat yang mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini perhatian. Memberikan perhatian kepada waktu sepertiga malam terakhir. Kita tertidur pulas. Dengan segala mimpi yang tidak jelas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita berkat perkumpulan ini, berkat aminnya pian sebarataan, berkat aminnya guru-guru kita, berkat pandangan mereka kepada kita semua ya. Berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai kemudahan untuk melakukan kebiasaan tahajud qiyamul lail insyaallah.